Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih pakai wifi tetangga secara diam-diam dan terselubung? Aduh. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Dan kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film Undisputed yang berjudul Undisputed Boyka, alias film keempat sekaligus terakhir. Dirilis pada tahun 2016, film ini akan kembali dibintangi oleh Scott Adkins yang memerankan tokoh utama sebagai Yuri Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia dan di penjara. Di video Undisputed pertama, banyak yang bertanya tentang siapakah tokoh utama dalam film tersebut. Nah, itu merupakan pertanyaan yang cukup menarik karena jika Simon Rohatchen lah yang menjadi tokoh utama dan Iceman yang menjadi tokoh jahat atau antagonis, maka dalam film keduanya justru si Iceman lah yang jadi tokoh utama. Begitupun dengan sosok Boyka yang pada film keduanya dia jadi tokoh jahat, dan di film ketiga justru dia yang jadi tokoh utamanya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa film Undisputed bukan tentang siapa tokoh utama dan antagonis atau tentang siapa yang kalah dan menang, melainkan ingin memberikan pesan bahwa siapapun orangnya, dimanapun dia berada dan apapun kondisinya, seorang pria sejati harus mampu bertahan dan tetap semangat untuk memiliki mental yang kuat agar dalam menjalani kehidupan kita sebagai pria sejati tidak pelaya-pelaya dan tidak mencela-mencela dalam menghadapi setiap masalah. Ngomong apa ya barusan? Intinya jika ingin menjadi juara dalam kehidupan, kita harus punya mental yang kuat dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Itu. Dan bagi yang belum tahu seperti apa sosok Yuri Boyka dan bagaimana hebatnya dia dalam bertarung, saya sarankan untuk menonton dulu film pertama, kedua, dan ketiganya. Gak perlu susah nyari, semua linknya ada di deskripsi, jadi tinggal pencet langsung tonton. Yaudah, karena besok saya harus jadi pagar ayu di acara nikahnya Jordi El Nino, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, lepas resleting, selamat menonton, dan coba Anda katakan, ayo, ceki, 1, 2, 3, ceki, cerot. Dah, intro dulu. Diceritakan beberapa tahun setelah Yuri Boyka bebas dari penjara, dia pun menyumbangkan semua uang hasil kemenangan yang diberikan Gaga sang mafia kepada gereja setempat karena Boyka sendiri tidak memiliki keluarga dan dulur-dulur untuk diamplopi. It is hard to see what good you can do when you're surrounded by that. Violence has a way of consuming men. It's a sport. We have rules. Do you think God approves of what you do? I think God gave me this gift. Tak hanya itu, Boyka pun menjalani karir sebagai petarung profesional di mana dirinya mengikuti berbagai ajang pertandingan bela diri seperti MMA dan tarung derajat, yang mana hal itu ternyata membuat Boyka bertanya-tanya kenapa Tuhan memberikannya anugerah ini. Tetapi setelah dia berpikir berulang kali, akhirnya dia mendapat jawaban bahwa mungkin saja Boyka ditakdirkan untuk menjadi seorang petarung sejati yang pernah ada dan akan menjadi seorang legenda. Dan inilah Undisputed Boyka. Adegan berpindah ke penjara tempat di mana dulu Boyka di penjara, yaitu penjara Chornya Chomly pakai M di Rusia, di mana kita akan melihat seorang napi petarung yang memiliki tubuh raksasa. Bahkan untuk membawanya diperlukan sebuah alat khusus dan beberapa sipir agar si napi tersebut bisa mudah untuk dikendalikan. Yang menganjingkan adalah ternyata lawan si raksasa merupakan petarung yang memiliki ukuran tubuh pendek, dan itu sedikit mengganggu karena seharusnya lawan yang cocok untuk dia adalah Om Dwayne Johnson alias The Rock atau Mas Jason Momoa alias Aquaman yang sama-sama memiliki tubuh besar. Tetapi karena sang sutradara tidak punya cukup budget untuk itu, jadi mas-mas inilah yang harus jadi korbannya. Dengan tubuh besarnya, si raksasa pun tak mempan terhadap serangan lawannya, dan justru si mas-mas itulah yang harus menerima pukulan berkali-kali hingga membuatnya sekarat. Di sisi lain, Boyka terlihat sedang bersiap-siap untuk bertanding dalam ajang legal dan profesional, di mana sang manajer memberitahukan bahwa lawannya kali ini merupakan petarung yang sama hebatnya dengan Boyka. Mendengar hal itu, tentu Boyka langsung nyerenteng dan mengatakan, "Dengarkan aku, tidak ada yang lebih hebat selain aku di dunia ini." Camkan itu. Saitama dari kejauhan be like, "Masa sih?"
Pertandingan pun berlangsung sengit di mana mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Namun karena Boyka adalah tokoh utama, dia pun mampu mendominasi menit-menit akhir dan berhasil memukul jatuh lawannya. Fuck man. Tak diduga, sang lawan pun bangkit dan kembali menantang Boyka. Boyka yang dikit-dikit emosi dan dikit-dikit ngamuk pun dengan penuh amarah melayangkan rentetan pukulan biasa yang membuat si lawan tak sadarkan diri. Berkat kemenangannya, Boyka pun ditawari untuk ikut dalam sebuah turnamen internasional di Budapest, di mana turnamen tersebut merupakan ajang yang sangat bergengsi di dunia. Namun kebahagiaan itu seketika pudar tatkala Boyka melihat lawannya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gegar otak akibat pukulannya tadi. Do you think God approves of what you do? Dari situ Boyka pun terus dihantui mimpi buruk akan tragedi itu dan tidak bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Dan yang paling naas adalah saat Boyka baru mengetahui bahwa lawannya semalam sudah meninggal akibat pendarahan di dalam otak. He's dead. Boyka pun meminta biodata lawannya kepada sang manajer lalu memutuskan untuk pergi menemui keluarganya dengan tujuan untuk meminta maaf langsung kepada mereka. Forget about him, Boyka. That is family. Did he have a wife? Sang manajer pun sempat melarang niatnya itu karena sebentar lagi dia harus pergi ke turnamen di Budapest. Tetapi karena dia kalah sima dan kalah dalam ukuran, akhirnya Boyka pun tetap pergi ke sana. You get me the fucking passport. Di sisi lain kita akan melihat seorang wanita bernama Alma di mana dia adalah istri dari lawan Boyka yang sudah mati yang kebetulan sedang menghadiri pemakaman suaminya itu. Tak lama muncullah seorang pria bernama Bahri, ini orangnya. Bahri sendiri merupakan seorang mafia Rusia di mana mendiang suami si Alma ini memiliki hutang kepada si Bahri yang mana alasan suaminya mengikuti berbagai turnamen bela diri adalah untuk melunasi hutangnya kepada si Bahri ini. Otomatis setelah mendiang suaminya meninggal, mau tidak mau Alma harus melunasi hutangnya kepada si Bahri yang berjumlah sangat besar. Karena Alma tidak punya uang sebanyak itu, Bahri pun memberikan pilihan agar Alma bekerja di bar miliknya sampai semua hutang suaminya lunas. Sementara itu Boyka terlihat dalam perjalanan menuju ke Rusia untuk menemui Alma. Namun saat sampai di pos perbatasan, dia sempat tegang karena jika mereka mengetahui identitas aslinya, maka Boyka bisa langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Secara dia masih berstatus sebagai narapidana di salah satu penjara di Rusia tersebut. Saat sampai, Boyka langsung pergi ke tempat Alma di mana si Alma ini merupakan guru di sebuah perguruan bela diri yang dibangun oleh mendiang suaminya. Dan tak lama muncullah seorang pria yang membawanya pergi dari sana. Boyka pun bertanya ke si mas-mas yang ada di sana kemana si Alma pergi dan tak butuh waktu lama, Boyka pun tiba di sebuah tempat semacam bar yang di sana diadakan semacam fight club ala-ala tarung derajat yang menampilkan dua petarung sedang bertanding di atas ring. Faktanya, itu adalah bar milik si Bahri di mana Alma terpaksa bekerja di sana sebagai pelayan untuk melunasi semua hutang suaminya. Saat Boyka mencoba berbicara kepada Alma, Bahri pun menyuruh ajudannya untuk memeriksa dan mengusirnya dari bar tersebut karena dianggap sudah mengganggu Alma yang sedang bekerja. Boyka yang memiliki emosi setara Dr. Banner tentu tidak begitu saja pergi dan tetap kekeh ingin berbicara dengan Alma. Look, I only need a few minutes, man. Fuck off! Hingga saat si ajudan menyuruh anak buahnya untuk melakukan kekerasan, disitulah dia melakukan kesalahan besar karena mereka tidak sebadan dengan Yuri Boyka sang legenda.
Hingga saat Bahri datang, Boyka pun diperingati agar jangan macam-macam di sana karena Bahri adalah penguasa di kota tersebut. You should fight for me, here, in my ring. Not interested. I'll fucking kill you. Now get the hell out of my face. Sementara itu Boyka pun terus dihantui mimpi buruknya yang membuat dia memutuskan untuk kembali menemui Alma agar rasa bersalah dan mimpi buruknya tersebut segera hilang. Ketika sudah bertemu dengan Alma, Boyka pun langsung menjelaskan semuanya bahwa dirinya lah orang yang terakhir bertarung dengan suaminya sekaligus penyebab suaminya meninggal. Dan tentu saja itu terjadi karena ketidaksengajaan di atas ring. Mendengar hal itu tentu Alma syok dan tak butuh bantuan dari Boyka, termasuk amplop berisi uang yang diberikannya karena itu tidak akan cukup untuk melunasi hutangnya kepada si Bahri. Take this back. Get out. Untuk itu Boyka pun melakukan sesuatu yang tak terduga, yaitu menemui Bahri dan membuat kesepakatan dengannya, di mana dia akan menjadi petarungnya dan bertarung dalam 3 pertandingan dan meminta Bahri agar membersihkan semua hutang Alma. Tak banyak pikir, Bahri pun langsung menyetujuinya. You really want to lose? No. Just make sure you save the skunk the last. I'm going to fuck you up. Faktanya, si Bahri ini ternyata sudah mengetahui bahwa orang tersebut adalah sang legenda penjara, yaitu Yuri Boyka. What legend? Don't you know who Yuri Boyka is? Esoknya saat Boyka akan pergi latihan, datanglah Alma untuk memberitahunya bahwa Boyka tidak perlu melakukan itu untuk dirinya karena Alma masih bisa membereskan masalahnya sendiri. Tapi Boyka pun menjawab bahwa dia tidak melakukan itu untuk Alma, tetapi untuk dirinya sendiri agar rasa bersalah itu hilang dan membuktikan bahwa Boyka tulus meminta maaf dan bertanggung jawab atas kematian mendiang suaminya. I come here to save myself. Tiba di tempat salah satu latihan di kota tersebut, Boyka kembali mendapat masalah saat orang-orang di sana rese kepadanya. Namun untuk Boyka itu semua hanya masalah kecil sebesar upil yang tidak seberapa baginya. What? This is my fucking bag. Tiba hari pertandingan pertama, Boyka pun harus melawan salah satu petarung kelas menengah, di mana Boyka menunjukkan kehebatannya di depan para penonton, termasuk Bahri yang menyaksikannya di lantai atas. Yuri Boyka! He's deadly. He's Boris Tarso! Saat turun dari ring, muncullah seorang petarung yang kita lihat tadi, di mana dia adalah jagoan Bahri dan merupakan juara bertahan di bar tersebut. Tapi bukan itu masalahnya, karena Boyka justru sedikit terganggu saat si jagoan tersebut berbicara tepat di depan wajahnya dan mengeluarkan sedikit aroma tidak sedap yang membuat Boyka enak mendengarnya. This is my ring. 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 Here. Come with the community center tomorrow. You can use the one there. Esoknya Boyka pun pergi ke tempat latihan milik Alma dan mendiang suaminya, yang mana tempat latihan itulah penyebab mereka berhutang kepada Bahri karena dibangun dari uang hasil pinjaman milik Bahri. Let him work. It's okay, let them stay. Not bothering you, the training? No, I'm used to it. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Boyka terlihat sudah bersiap bertarung di pertandingan kedua, yang mana ia harus bertarung melawan 2 petarung sekaligus, dan itu merupakan peraturan yang dibuat oleh si Bahri agar pertandingan semakin menarik. Yang padahal mau musuhnya 2, 3, atau 10,5 pun tidak masalah bagi Boyka, karena dia akan tetap menang karena sutradara sudah menentukan bahwa Boyka adalah tokoh utama dalam film ini. Curang memang. Di menit-menit awal, Boyka pun sedikit kesulitan melawan 2 petarung tersebut hingga membuat dirinya tersungkur. Tetapi saat melihat Alma yang terlihat cantik dengan pakaian yang belum selesai dijahit, Boyka pun kembali semangat dan langsung mengalahkan mereka berdua.
I hope you're ready. I've kicked the shit out of yours. Saat bau pengenceritan yang sering muncul di kepala kalian semua, termasuk saya. Di sisi lain kita akan melihat Bahri sedang berbicara dengan salah satu kepala sipir penjara, di mana Bahri memintanya untuk membawakan si raksasa yang kita lihat tadi di awal agar bisa bertarung dengan si Boyka. It's impossible. I can't get him out of prison anymore. Hingga saat pertandingan terakhir tiba, Boyka pun langsung naik ring dan akan bertarung dengan sang juara bertahan. Dan seperti biasa, di menit-menit awal Boyka selalu kesulitan melawan musuhnya hingga membuat cedera punggungnya semakin parah. Alma yang menyaksikannya pun berkata dalam hati, "Ayo Mas Boy, kamu pasti bisa." Dengan kekuatan rasa bersalah dan dana BLT yang belum turun, Boyka pun kembali bangkit dan langsung menyerang si juara bertahan dengan jurus yang sering dipakainya. Tak butuh waktu lama, si juara bertahan pun langsung tak sadarkan diri dibuatnya. Merasa kesepakatan sudah selesai, Boyka pun turun dari ring dan berencana untuk segera pergi dari sana. Namun tak lama muncullah si Bahri yang mengatakan bahwa kesepakatan belum selesai dan Boyka masih memiliki satu pertarungan lagi melawan petarung raksasa bernama Kosmar, pakai S. Hingga saat si Kosmar tiba, tubuhnya pun dikerangkeng dan nampak membuat Boyka dan Alma terkejut. Saat pertandingan dimulai, Boyka pun melayangkan pukulan dan tendangan beberapa kali, namun itu tak mempan terhadap Kosmar. Hingga Kosmar menggunakan jurus dengkul kopongnya, Boyka pun langsung tak sadarkan diri dibuatnya. Namun karena film belum selesai dan sang sutradara memintanya untuk bangkit, Boyka pun bangun dan kembali menyerang Kosmar, tapi lagi-lagi Boyka harus merasakan sakit yang luar biasa. Setelah berkali-kali dilumpuhkan, akhirnya Boyka berinisiatif untuk melakukan kuncian kepada Kosmar dan keluar dari arena. Tak terima dengan itu, Bahri pun memutuskan untuk pergi dan membawa Alma bersamanya. Hingga saat Boyka menyadarinya, dia langsung dipukuli oleh anak buah si Bahri. Dari situ terjadi pertarungan dan sedikit tembak-tembakan, di mana semua anak buah Bahri akhirnya bisa dilumpuhkan oleh Boyka seorang. You choose a murderer, an animal! Selesai dengan itu, Boyka langsung menghampiri si Bahri yang tengah menyandera Alma. Dan ini nih ribetnya kalau melibatkan wanita dalam film action. Jadi susah anjir gitu. Kalau bahasa gaulnya tuh jadi ngakagokan gitu. Apa ya? Namun saat Alma menggigit Bahri, Boyka langsung menerjangnya dan mencekik si Bahri hingga tewas saat itu juga. Tak lama muncullah polisi untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan Anda tahu ke penjara mana dia dijebloskan? Yap, ke penjara Chorey Cholmi, penjara tempat dia berasalnya dulu. Beberapa hari setelah itu terlihat Alma menjenguknya untuk menyampaikan terima kasih karena telah mengembalikan martabat dan kehidupannya. Jangan
Selanjutnya, Boyka kembali menjalani takdirnya sebagai petarung penjara paling melegenda. Tamat, ending yang membaharikan. Akhirnya selesai juga semuanya. Secara keseluruhan filmnya cukup seru karena masih diperankan oleh Mas Yuri Boyka. Tetapi kalau untuk alur cerita masih lebih seru yang kedua sama yang ketiganya sih kalau menurut saya pribadi. Karena masih bergelut di lingkungan penjara dan masih sangat terasa sekali suasana tegangnya. Kalau di film terakhir ini agak kurang sih kalau menurut saya. Selain musuhnya yang terbilang tanggung, terus emosinya juga tidak sedibuat emosi sequel sebelumnya. Juga melibatkan wanita di dalamnya yang membuat sisi keras Boyka jadi agak redup gitu. Jadi agak bucin si Boyka. Bucin anjir. Tapi secara keseluruhan tetap seru dan masih bisa diikuti walaupun faktanya petarung terkuat dalam Undisputed Universe masih dipegang oleh si Monroe di film pertama. Karena kan si Boyka ini kalah dari Iceman. Nah, si Iceman sendiri kalah dari Monroe. Otomatis sebenarnya juara legenda penjara yang sebenarnya adalah si Monroe. Cuman karena si Monroe ini memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai pembasmi vampir di film Blade, jadi ya Mas Boy yang jadi legendanya. Tetapi setelah saya menonton semua film Undisputed, entah kenapa adrenalin saya semakin terpacu dan jiwa-jiwa baku hantam saya tiba-tiba jadi naik, serasa ingin kembali berhutang ke warung Teh Yuli dan mengacak-acak kartu remi orang yang lagi main cekihan. Ya udah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya jangan pernah menyerah dengan keadaan karena sama seperti Boyka, Iceman dan Monroe, untuk bertahan dibutuhkan perjuangan dan proses membiasakan diri agar mental Anda semakin kuat dan siap menyongsong kesuksesan. Saya John beserta jajaran direksi IQ7 Corporation mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.